Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik pendanaan jangka pendek. Kelompok kami terdiri dari dua orang, saya sendiri Novi Puspitasari dan teman saya Nova Hilmi. Jadi arti penting dari pendanaan jangka pendek. Yang pertama, salah satu dari tujuan perencanaan keuangan jangka pendek adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan. Jadi, perusahaan yang dalam keadaan liquid atau memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo akan mendukung aktivitas operasional perusahaan. Karena disebabkan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya, serta membayar utang yang jatuh tempo dengan gaji karyawan, pajak, dan kewajiban jangka pendek yang harus segera dibayar. Yang kedua, perencanaan keuangan jangka pendek juga dibutuhkan untuk membiayai aktivitas perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan. Terutama yang berkaitan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan, perencanaan keuangan jangka pendek kita kenal dengan nama pendanaan jangka pendek atau dengan pembelanjaan jangka pendek. Dalam pendanaan jangka pendek dikenal dengan pendanaan yang bersifat spontan dan tidak spontan. Bersifat spontan itu artinya pendanaan ini dilakukan untuk hal-hal yang bersifat jangka waktu yang singkat dan segera harus dipenuhi. Sementara jika tidak spontan seperti kredit atau pinjaman perbankan, pinjaman bank memerlukan jaminan tersebut, sedangkan commercial paper tidak memerlukan jaminan, kecuali nama baik atau reputasi perusahaan. Dalam praktiknya, pendanaan jangka pendek berkaitan erat dengan pembiayaan aktiva lancar. Alternatif kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan aktiva lancar dan sebagian aktiva lancar, aktiva lainnya, itu ada tiga pendekatan. Yang pertama pendekatan konservatif, yaitu pendekatan pendekatan kebijakan hati-hati dalam memenuhi kebutuhan pendanaan untuk fixed asset, kebutuhan permanen pendanaan jangka pendek, dan keperluan pendanaan jangka pendek. Seluruhnya kebijakan konservatif dibiayai dengan modal atau ekuitas dan pinjaman jangka panjang. Yang kedua, pendekatan moderat, yaitu pendekatan guna memenuhi kebutuhan pendanaan untuk fixed asset, kebutuhan permanen pendanaan jangka pendek dibiayai dengan modal atau ekuitas. Sedangkan pendekatan agresif, yaitu kebijakan agresif, kebutuhan pendanaan untuk fixed asset, dan sebagian kebutuhan permanen pendanaan jangka pendek dibiayai dengan modal atau ekuitas ditambah pinjaman jangka panjang. Selanjutnya yaitu beberapa jenis sumber pendanaan jangka pendek. Yang pertama, kredit perdagangan, yaitu usaha perusahaan untuk memperoleh barang atau sediaan yang pembayarannya di kemudian hari sesuai dengan perjanjiannya. Jadi misalkan dengan 30 hari atau 60 hari. Selanjutnya, beban yang masih harus dibayar, gaji dan pajak. Maksudnya adalah adanya dana milik perusahaan yang belum dibayar seperti gaji dan pajak. Dana ini dapat digunakan sampai waktu tertentu dengan syarat jika telah tiba waktunya maka harus segera dibayar. Kredit pasar uang. Yang keempat, pinjaman jangka pendek. Yang kelima, wesel atau draft, yaitu surat berharga yang diterbitkan perusahaan yang kemudian dijaminkan atau dijual kepada pihak tertentu untuk memperoleh uang atau barang. Yang keenam, akseptasi bank. Yang ketujuh, surat utang. Yang kedelapan, pinjaman jangka pendek tanpa jaminan. Yang kesembilan, menjaminkan piutang dan sediaan. Yang kesepuluh, anjak piutang. Anjak piutang adalah cara lain untuk menggadaikan piutang kepada perusahaan anjak piutang. Selanjutnya, pertimbangan memilih pendanaan jangka pendek. Kombinasi terbaik dari pendanaan jangka pendek harus mempertimbangkan hal-hal faktor biaya dana yang menjadi beban. Jadi besarnya biaya akan menjadi beban perusahaan dalam mengembalikan, pada akhirnya akan memperkecil keuntungannya. Persyaratan yang harus dipenuhi, artinya untuk memperoleh pinjaman diperlukan beberapa persyaratan. Makin banyak persyaratan yang harus dipenuhi, maka akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh dana manajemen atau dana yang diinginkan.
Dan jangka waktu pengembalian artinya waktu pembayaran pinjaman, apakah secara angsuran, mingguan, bulanan, atau bahkan harian atau triwulan. Selanjutnya, fleksibilitas pembayaran, baik waktu maupun jumlah. Misalnya, kelonggaran jumlah dan waktu pembayaran angsuran. Hal ini penting dipertimbangkan bagi perusahaan yang mengalami kesulitan waktu pembayaran kembali. Selanjutnya, jaminan yang diberikan, yaitu persyaratan yang paling banyak diberikan oleh berbagai sumber dana. Jadi artinya untuk memperoleh dana tertentu diperlukan sejumlah pinjaman, namun banyak lembaga keuangan tidak meminta jaminan fisik. Selanjutnya, ketersediaan dana, artinya besarnya dana yang dibutuhkan perlu dipertimbangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kredit perdagangan. Dalam mengambil kredit perdagangan perlu mempertimbangkan seperti satu, tidak mengambil kredit diskonto cash yang ditawarkan, namun membayar pada akhir periode. Yang kedua, membayar tagihan di luar batas tanggal yang telah ditentukan. Next. Next. Dalam kasus perusahaan tidak mengambil kredit diskonto cash yang ditawarkan, namun membayar pada akhir periode, maka tidak ada biaya yang timbul untuk penggunaan kredit selama net periode. Namun jika diskonto cash yang ditawarkan tidak diambil, maka akan timbul biaya kesempatan. Sebagai contoh, perusahaan memperoleh utang dagang sebesar 1 juta dan diberikan persyaratan kredit 2/10 net 30, yang artinya pelanggan akan diberikan potongan pembayaran 2% dari total penjualan apabila perusahaan membayar dalam waktu 10 hari. Sedangkan jangka waktu kredit adalah 30 hari, yang artinya kredit harus dibayar dalam jangka waktu 30 hari. Bila perusahaan memberikan persyaratan kredit 2/10 net 60, yang artinya pelanggan akan diberikan potongan pembayaran 2% dari penjualan apabila perusahaan membayar dalam waktu 10 hari. Sedangkan jangka waktu kredit 60 hari, yang artinya kredit harus dibayar dalam jangka waktu 60 hari. Jika perusahaan tidak mengambil diskon cash, maka perusahaan dapat menggunakan dana untuk tambahan 20 hari. Dalam hal ini, untuk tagihan 1 juta rupiah, perusahaan akan kehilangan 20.000 dan hanya memiliki dana 980.000 selama 20 hari. Dari kasus di atas, artinya pinjaman yang diperoleh selama 20 hari adalah 980.000 dengan bunga sebesar 20.000, maka bunga per tahun dapat dihitung sebagai berikut. Rumus untuk mencari bunga tahunan jika tidak mengambil diskonto cash yang ditawarkan tanpa memperhitungkan bunga majemuk. Bunga diskonto dibagi 100% dikurangi diskonto dikali 360 hari dibagi tanggal pembayaran dikurangi periode diskonto, sama dengan bunga 20% dibagi 1 juta dikurangi 20.000 dikali 360 hari dibagi 30 dikurangi 10, sama dengan 37%, 37,25%. Dari perhitungan di atas jelas bahwa jika diskonto cash tidak diambil, maka kredit perdagangan menjadi mahal jika dibandingkan dengan pinjaman bank. Namun biaya bunga akan makin menurun jika tanggal pembayaran meningkat dari periode pembayaran. Misalnya 2/10 net 60. Bunga 20.000 dibagi 1 juta dikurangi 20.000 dikali 36 365 hari dibagi 60 kurangi 10, sama dengan 14,89%. Yang pertama, bagi perusahaan yang menunda pembayaran, tentu hal ini akan menguntungkan dalam jangka pendek. Yang kedua, bagi perusahaan yang memiliki piutang atau kreditor, tentu hal ini akan merugikannya. Oleh karena itu, untuk menutupi kerugian tersebut, maka perusahaan yang memiliki piutang akan
membebankan jumlah biaya sebagai sanksi atas keterlambatannya. Lebih dari itu, hal tersebut akan menghilangkan kepercayaan kreditor seperti satu, penundaan pemberian kredit baru sampai batas tertentu. Dua, penurunan jumlah kredit yang akan diberikan. Hal ini tentu saja merupakan keinginan perusahaan yang memiliki utang dalam jangka waktu panjang. Biaya pinjaman bank atau kredit, biaya yang dibebankan oleh bank bagi nasabah yang mengambil kredit khususnya bagi bank konvensional atau barat adalah satu, biaya bunga, yang kedua biaya provisi dan komisi, yang ketiga biaya materai, yang keempat biaya administrasi. Beberapa jenis pembebanan bunga yang dibebankan ke nasabah. Yang pertama bunga biasa, yang kedua bunga diskonto, yang ketiga pinjaman angsuran, keempat pinjaman dengan saldo kompensasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, untuk bunga biasa, yaitu penentuan suku bunga secara efektif atau yang sebenarnya dari suatu pinjaman. Contohnya PT Batu Rusa memperoleh pinjaman sejumlah 50 juta untuk jangka waktu 1 tahun. Pinjaman tersebut diberikan bunga 10% per annum, maka besarnya bunga dapat dihitung dengan 10% dikalikan dengan 50 juta, yaitu 5 juta. Selanjutnya, bunga diskonto. Contohnya dari pinjaman 50 juta, jangka waktu 1 tahun dengan bunga 10%, diskontonya 5 juta, tetapi dana yang dapat dimanfaatkan jadi hanya 45 juta. Dengan demikian, suku bunga efektif yaitu sebesar 11,1%. Cara menghitungnya, bunga efektif pinjaman diskonto yaitu bunga dibagi dengan jumlah pinjaman dikurangi bunga, yaitu sebesar 5 juta dibagi dengan 50 juta dikurangi 5 juta, yaitu hasilnya 11,1%. Pinjaman dengan saldo kompensasi. Pinjaman dengan saldo kompensasi yang diharuskan bank cenderung menaikkan suku bunga efektif pinjaman. Contohnya, bank menawarkan pinjaman 50 juta dengan bunga 10% setahun, tetapi dengan syarat perusahaan harus memelihara saldo kompensasi sebesar 20% dari total pinjaman. Sekalipun perusahaan hanya membutuhkan 50 juta, namun nasabah harus meminjam sejumlah 50 juta dibagi dengan 1 kurangi 0,20, yaitu 62.500.000. Sementara bunga yang harus dibayar ke nasabah yaitu 0,10, atau kata lain dengan 62.500.000, yaitu sebesar 6.250.000, sedangkan dana yang dinikmati hanya 50 juta, karena 12.500.000 disimpan di bank sebagai dana kompensasi. Untuk rumus suku bunga efektif, yaitu bunga dibagi dengan jumlah pinjaman, sebesar 6.250.000 dibagi dengan 50 juta, dengan hasil 12,5%. Untuk suku bunga efektif, saldo bunga pinjaman dibagi dengan 1,0 dikurangi dengan persentase saldo kompensasi, yaitu 10% dibagi dengan 1,0 dikurangi dengan 0,2 dengan hasil 12,5%. Bila di samping saldo kompensasi pinjaman tersebut juga didiskontokan, maka suku bunga efektifnya jadi lebih tinggi lagi. Seperti halnya dengan suku bunga efektif, saldo bunga pinjaman dibagi dengan 1,0 dikurangi dengan proporsi saldo kompensasi dikurangi dengan suku bunga, yaitu 10% dibagi dengan 1,0 dikurangi 0,20 dikurangi dengan 0,10 dengan hasil 14,285%, atau bisa dibulatkan dengan 14,3%. Dalam keadaan seperti ini, debitur yang membutuhkan pinjaman sejumlah 50 juta harus meminjam sejumlah 50 juta dibagi dengan 1,0 dikurangi dengan 0,20 dikurangi dengan 1,10 dengan hasil 71.428.571,43 rupiah. Dan apabila jumlah tersebut harus dibayar 10%, jadi suku bunga efektifnya adalah 72 juta 71 juta 428.571,43 rupiah dibagi dengan 50 juta,
dengan hasil 14,285% atau bisa dibulatkan dengan 14,3%. Contoh kasus perhitungan bunga dengan contoh kasusnya PT Air Item memperoleh kredit modal kerja dari Bank Jaya senilai 50 juta, jangka waktu kredit 1 tahun, dan dikenakan bunga sebesar 15%. Penggunaan yang dilakukan oleh PT Item dilakukan sebagai berikut. Untuk tanggal 1 Mei, dengan mutasi tarik di debit sebesar 10 juta, dan untuk tanggal 7 Mei, mutasinya tarik di debit sebesar 15 juta dengan menghasilkan saldo minus 25.000. Di tanggal 10 Mei, mutasi setor masuk dalam kredit 5 juta dan saldonya jadi minus 20. Tanggal 15 Mei terjadi 3 mutasi. Yang pertama tarik di debit sebesar 8.000 menghasilkan saldo minus 28.000, dan yang kedua di tanggal 15 Mei dengan mutasi tarik di debit sebesar 7.000 dengan saldo minus 35.000. Dan tanggal 15 Mei mutasi yang ketiga setor masuk dalam kredit sebesar 4.000 dengan saldo minus 31.000. Dan untuk tanggal 21 Mei, mutasi tarik di debit sebesar 12.000 dengan saldo minus 43.000. Dan selanjutnya 28 Mei dengan dua mutasi. Yang pertama setor. Setor masuk dalam kredit 7.000 dengan saldo minus 36.000. Yang kedua, tarik di debit 4.000 dengan saldo hasilnya minus 40.000. Dan untuk tanggal 29 Mei terjadi dua mutasi. Yang pertama tarik di debit 6.000 dengan saldo minus 46.000. Dan mutasi kedua setor di kredit 8.000 dengan saldo minus 38.000. Untuk perhitungan saldo kumulatifnya pemakaian PT Air Item selama bulan Mei, yang pertama untuk tanggal 1 sampai 6 Mei, 6 hari dengan saldo 10 juta, maka menghasilkan saldo selama 6 hari yaitu 60 juta. Untuk tanggal 7 sampai 9 Mei dengan hari dengan 3 hari saldonya 25 juta, menghasilkan saldo selama 3 hari yaitu 75 juta. Tanggal 10 sampai 14 Mei yaitu 5 hari dengan saldo 20.000, menghasilkan saldo selama 5 hari yaitu 100 juta. Untuk tanggal 15 sampai 20 Mei selama 6 hari dengan saldo 31 juta, menghasilkan saldo selama 6 hari yaitu 186 juta. Untuk tanggal 21 sampai 27 Mei selama 7 hari dengan saldo 43 juta, menghasilkan saldo selama 7 hari yaitu 301 juta. Untuk tanggal 25 hari selama 1 hari dengan saldo 40 juta, menghasilkan saldo selama 1 hari yaitu 40 juta. Untuk tanggal 29 sampai 31 Mei selama 3 hari dengan saldo 38 juta, jadi saldo selama 3 harinya 114 juta. Jumlah untuk perhitungan saldo kumulatif selama bulan Mei yaitu 876 juta. Dengan demikian, perhitungan bunga dengan saldo kumulatifnya, bunga dengan 15% dikalikan dengan jumlah saldo kumulatif di bulan Mei yaitu 876 juta dibagi dengan 365 hari dalam setahun, yaitu 360.000. Dan untuk contoh perhitungan bunga dengan anuitas, yaitu contohnya PT Air itu memperoleh kredit investasi dari Bank Jaya senilai 100 juta, bunga dibebankan sebesar 10% dihitung secara anuitas dan diangsur selama 12 bulan. Di sini pertanyaannya, buatlah tabel perhitungan angsuran yang berisi saldo pinjaman, bunga, pokok pinjaman, dan jumlah angsuran. Jadi dengan rumus 1 per K dikali dengan 1 per K 1 tambah K dikalikan dengan N, yaitu 1 per 0,01 dikalikan dengan 1 per 0,01, 1 ditambah
0,01 dikalikan dengan 12, yaitu faktor bunga 294, hasilnya 11,255,1. Angsuran per bulannya 100 juta dibagi dengan 11.255,1, yaitu sebesar 8.884.861 rupiah. Untuk jadwal pembayaran angsurannya selama 12 bulan, angsuran pertama 100 juta dengan saldo pinjaman 100 juta, bunga 1 juta, pokok 7 juta, mohon maaf, 7.884.861 rupiah dengan angsuran 8.884.861 rupiah. Untuk angsuran yang kedua sampai dengan 12 sama seperti contoh yang angsuran pertama. Untuk perhitungan saldo pinjamannya, caranya bunga dikurangi dengan pokok. Jadi, misalkan angsuran yang pertama, saldo pinjamannya 100 juta, dikurangi dengan pokoknya 7.884.861, yaitu untuk saldo pinjaman yang kedua hasilnya nanti 92.115.139 rupiah. Untuk perhitungan bunganya 12% dikalikan dengan 100 juta dibagi dengan 12 bulan, yaitu bunganya 1%. Mohon maaf, bunganya 1 juta. Untuk contoh perhitungan bunga dengan anuitas, untuk perhitungan bunga 12% dikalikan dengan 1 juta dibagi dengan 12 bulan, hasilnya 1 juta. Untuk yang selanjutnya sama, untuk saldo pinjamannya sesuai dengan gambar yang tadi. Untuk perhitungan angsuran, angsurannya caranya dengan bunga ditambah pokok. Untuk contoh angsuran yang pertama dengan bunga 1 juta ditambah dengan pokok 7.884.861 rupiah dengan hasil angsurannya yang pertama yaitu 8.884.861 rupiah. Untuk perhitungan pokok pinjaman, untuk menghitung pokok, yaitu rumusnya angsuran dikurangi dengan bunga, kita pakai contoh perhitungan pokok pinjaman yang angsuran pertama, yaitu angsurannya 8.884.861 rupiah dikurangi dengan bunga 1 juta, dengan hasil 7.884.861 rupiah. Begitu seterusnya sama dengan rumusnya. Baik, terima kasih atas pengertiannya. Kami dari kelompok 12 izin mengakhiri presentasi. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan kirim di kolom komentar Zoom. Mohon maaf, kirim di kolom komentar YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.